A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, saya berwasiat pada diri sendiri dan hadirin sekalian untuk berbuat patuh secara ilmiah dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Sungguh orang yang muttaqin itu sudah mencapai kemenangan. Antara lain kita perlu tegaskan pada saat ini dalam wasiat bertakwa kita harus menghindari instability, ketidakstabilan. Kita harus menghindari ketidakstabilan, kita harus menghindari keguncangan. Kalau pada surat Ibrahim ayat 10, para rasul yang digeneralisir kepada kaum-kaum, sekali lagi bukan berarti para rasul itu datang rombongan, ya, tapi kalau para rasul digeneralisir di jumlah dari masing-masing kaum, jadi mereka pada bertanya afillahi syakkun, apakah pada kebijakan Allah ada keraguan? Fatiri samawati wal ardi, yang mana dia itu pencipta semesta angkasa dan bumi ini. Ditanyakan kepada masing-masing kaum dari para rasul, pertanyaannya seperti itu. Kalau pertanyaan ini diarahkan kepada manusia, tentu manusia berpikir, mereka paham bahwa mereka bisa mondar-mandir ke sana kemari, bisa membangun rumah, bisa mengajar, bisa belajar, bisa mencari nafkah, karena alam ini stabil. Jadi afillahi syakkun, terusnya fatiris samawati wal ard. Apakah pada kebijakan Allah ada keraguan? Yang mana dia itu adalah pencipta semesta angkasa dan bumi ini. Kalau kita bahasakan, Allah mencipta semesta angkasa dan bumi ini. Semesta angkasa dan bumi beredar, berkembang, tumbuh, rumput tumbuh, pohon jagung tumbuh. Semua itu stabil karena memakai kebijakan Allah. Kita sudah pelajari bahwa begitu Allah memerintahkan i'tiya tau'an au karhan, berbuatlah kalian berdua secara patuh atau terpaksa. I'tiya ini Pak atayati berarti fa'ala, ya. Qolata ataina to'iin, keduanya semesta angkasa dan bumi ini menjawab, kami berbuat secara patuh.
Patuh kepada apa? Patuh kepada kebijakan Allah. Makanya semesta angkasa dan bumi ini stabil, tidak guncang-guncang. Nah, kalau itu sebagai satu data yang dirasakan oleh manusia, kenapa manusia harus ragu dengan dakwah para rasul? Sebab dakwah para rasul itu membawa manusia hidup ke arah kebijakan Allah. Di sanalah arah afillahi syakun, fatiris samawati wal ardh. Dalam kaitan dengan kita mengenal dakwah ada dua, ada dakwah Allah, ada dakwah setan. Dakwah Allah yad'u ilal jannah wal maghfirah biidnihi, berdakwah ke arah kehidupan jannah, berdakwah ke arah islah, perbaikan hidup dari berbagai pelanggaran. Di mana dakwah setan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan mendakwahi kelompoknya agar menjadi penduduk kehidupan nar. Yang kita sudah mengenal kehidupan nar itu kehidupan ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian terhadap bagian yang lain menjadi musuh. Itulah kehidupan nar. Nah, jadi berarti kalau dilihat dari dua dakwah dalam hidup manusia, berarti manusia harus menghindari dakwah setan kalau mau menghindari keguncangan. Di sanalah fungsi a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang dilanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Atau cukup dengan bismillahirrahmanirrahim saja pada surat Al-Fatihah ayat 1. Sebab dengan bismillahirrahmanirrahim sama dengan lepas dari bismi arbabin min dunillah. Lepas dari bismil asnam. Asnam sudah sering kita jelaskan. Asnam ini lambang. Seperti halnya Ka'bah lambang dari Allah. Asnam lambang dari sayatin. Lambang dari suroka. Yaitu orang-orang yang membuat kebijakan selain kebijakan Allah. Untuk ngatur manusia. Manusia tidak ngatur matahari, manusia tidak ngatur bumi, manusia tidak ngatur laut, manusia tidak bikin ikan-ikan di laut, manusia tidak menumbuhkan jagung. Tapi manusia mengatur manusia. Nah, ini yang harus dihindari. Allah ngatur, manusia ngatur. Hindarilah aturan manusia, ambillah aturan Allah. Berarti kebijakan Allah harus dipakai untuk mengatur manusia. Disinilah maka kita bawa ke contoh yang paling tajam, yang mungkin juga di lingkungan masyarakat sekarang ini lagi rame-ramenya atau dianggap sudah biasa. Sudah biasa lah itu anak muda biasa yang bergaul, yang tidak suka bergaul mah tidak tahu.
Kita bawa ke surat Maidah ayat 91 yang sering kita kemukakan, innama yuridu syaitanu ayyuki'a. Hanyalah setan ingin menimpakan bainakumul adawata wal baghdha, permusuhan dan kemarahan besar di antara kalian, fil khamri wal maisiri, dalam urusan minuman keras dan judi. Minuman keras dan judi bukan kebijakan Allah untuk mendatangkan kebahagiaan, untuk mendatangkan keberhasilan, untuk mendatangkan kemakmuran. Itu program setan untuk menimpakan al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kemarahan besar. Itulah keguncangan. Dimanapun ada minuman keras dan judi akan timbul instability, akan timbul keguncangan. Yang lebih berbahaya lagi, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholat, serta menghadang kalian, serta ingin menghadang kalian dalam urusan minum keras dan judi itu, an dzikrillah, dari kesadaran hidup menurut ajaran Allah, agar manusia pada lepas dari kesadaran hidup menurut kebijakan Allah, padahal mereka selalu dilayani oleh Allah. Kalau dibahasakan, darahnya selalu meminta ke Allah agar dialirkan, jantungnya meminta ke Allah agar didenyutkan. Cuman bahasa itu tidak terdengar, seperti halnya ataina to'in pada alam semesta. Kita tidak pernah mendengar itu. Itu adalah penjelasan dari Allah tentang alam semesta patuh menurut kebijakan Allah. Suaranya tidak kita dengar. Jadi wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholat, menghadang kalian dari kesadaran hidup menurut ajaran Allah dan dari sholat, satu pembinaan kepatuhan, upacara kepatuhan, pembinaan iman, apel siaga, dihalangi oleh setan dengan menciptakan kegiatan yang menyangkut minuman keras dan judi. Sehingga hal ini dimanapun berada, nah itulah patokannya. Patokannya ayat Quran. Kalau istilah sunat, ecerege moal. Kalau itu yang berkembang dimanapun, kecuali kalau berani coret ayat ini. Malahan Allah bertanya pada kalimat terakhir, fahal antum muntahun, maka apakah kalian ingin menjadi yang berhenti dari yang demikian? Wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah wahdaru, yaitu taatilah kebijakan Allah, yaitu taatilah kebijakan Rasul, sebab kebijakan Rasul juga kebijakan Allah. Wahdaru, serta waspadalah. Fa in tawallaitum, maka jika kalian berpaling, dalam arti tidak menghiraukan ajakan, tidak menghiraukan teguran, fa innama ala rasulinal balagul mubin, maka hanyalah atas Rasul kami penyampaian yang nyata. Jadi disinilah maka secara keseluruhan hindarilah instability, hindarilah keguncangan, bangunlah kesadaran menurut ilmu Allah, lakukanlah mengundang Allah memastikan hasanah ke dunia dengan yuqimuna sholat, dengan menegakkan salat, yang untuk itu melalui penelitian ayat Quran, waratil Quran tartila, melalui tilawah
melalui upaya kita kepada generasi penerus ke anak-anak kita supaya bisa dan membiasakan baca Quran. Bisa dan membiasakan bahasa Quran sebagaimana sudah kita praktekkan, ternyata bisa. Orang-orang yang diurus dan mau diurus ternyata bisa. Tinggal siapa yang menyusul mau diurus. Tinggal gitu. Yang kedua, didik berbagai keterampilan, ada kemampuan mencari yabtaguna min fadlillah, karunia Allah yang sumbernya samawat wal ard. Jangan sampai terambil dan dipakai membiayai kekufuran. Sebab innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka yang bersikap negatif mengeluarkan anggaran, yaitu harta benda mereka guna menghadang manusia dari tatanan hidup menurut ajaran Allah. Mereka juga pakai biaya. Nah, jadi oleh orang yang mutakin dipakai membiayai hasanah di dunia. Mereka lepas dari kemewahan-kemewahan. Mutropuna kalau istilah Al-Quran, orang-orang yang mewah-mewahan. Nah, jadi tidak seperti itu, tetapi mereka mimma razaqnahum yunfikun, sehingga dengan demikian maka tersalurlah otak mereka dengan pemahaman Quran, tersalurlah biologis mereka yang berkemampuan mencari berbagai karunia Allah untuk hidupnya berikut untuk membiayai hasanah di dunia. Tidak akan kekeringan urusan hasanah di dunia di segala bidangnya, bidang kemakmurannya, bidang pendidikannya, bidang keamanan, bidang kesehatan, tidak akan kekeringan bila selalu dikocori oleh manusia-manusia yang bersedia mimma razaqnahum yunfikuna, mengeluarkan anggaran dari apa yang kami karuniakan kepada mereka. Catat ya, kami karuniakan kepada mereka. Rizki itu dari Allah. Rizki itu jangan terus disimpan, dikantongi oleh sendiri. Karena ini hasil saya, keringat saya, kemudian untuk saya. Tahu nanti kalau sudah berkunjung ke kuburan, semua itu sudah tidak ada lagi. Tinggal penyesalan. Jangan sampai terjadi penyesalan. Penyesalan orang kalau sudah berkunjung ke kuburan. Dan ada lagi wa andirhum yaumal hasrati. Beri peringatanlah mereka pada periode penyesalan. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Mereka ada dalam kelengahan. Mereka tidak berpandang bersikap hidup dengan ajaran Allah dan Rasul. Yaitu pada satu periode di mana hasanah fi dunia muncul, di mana hasanah fi dunia dilaksanakan oleh orang-orang yang memang selalu mengharap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di pihak lain, wa udhilal ladzina kafaru ila jahannama zumara.
mereka yang bersikap negatif digiring ke dalam kehidupan jahanam secara bergerombol. Jadi disinilah artinya kita selalu mengeksplor ayat Quran, sehingga dengan demikian maka komentar-komentar Allah disampaikan lewat mulut kita yang melakukan studi. Kalau kita ambil misalkan surat An'am 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni, jangan aneh. Allah yang membikin bagi setiap sunnah Rasul musuh, yaitu setan-setan manusia dan jin. Allah yang membikin. Kadang-kadang anak-anak bertanya, kenapa Allah bikin setan jadi bikin repot? Coba manusia patuh saja yang dibikin. Itu tidak memahami bahwa ruang dunia ini ruang ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan Allah menyajikan ajarannya yang khair dan yang syar. Yang khair diambil oleh para rasul, yang syar diambil oleh syayatin. Dengan itu Allah menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Itulah ruang dunia. Jadi yang jadi masalah jangan bertanya kenapa Allah bikin setan, kenapa saya mematuhi setan, itu harus dipertanyakan. Kenapa tidak mematuhi Allah? Itu yang harus dipertanyakan kepada diri. Jangan kenapa Allah membuat setan. Itu mah sudah kewenangan Allah, tidak bisa kita ikut campuri masalah itu. Justru untuk melihat dulu, untuk melihat payanduro kaifa ta'malun, maka dia melihat bagaimana kalian berbuat. Itu yang mau dilihat. Allah melihat, kasarnya Allah mau nonton. Bagaimana kalian berbuat setelah diberi ilmu, diberi ajaran ini? Patuh menurut kebijakan setan atau patuh menurut kebijakanku? Itu yang mau dilihat. Sehingga orang yang studi pun akan bisa melihat dirinya, ngaca. Tapi kacanya jangan kaca cermin ya. Quran dipakai ngaca. Kita ngaca dengan Quran. Aku ini bagaimana? Lihat diriku sendiri. Ikut kebijakan Allah atau ikut kebijakan setan. Lihat tetangga. Lihat istri. Kalau dia istri. Lihat suami. Lihat anak-anak. Lihat tetangga-tetangga. Lihat kawan kedusunan, lihat kawan ke-RT-an, lihat bangsa, lihat manusia. Pakai kacamata Quran. Dari sana akan kelihatan mana yang bisa diurus, mana yang tidak. Nah, jadi dari sinilah maka menghindari instability, menghindari keguncangan dalam hidup ini. Dengan berbekal itulah membaca, dengan berbekal itulah nanti berjalan dakwah. Jangan salah ya, orang tidak mau tuh jangan dipaksa-paksa, habis waktu. Habis waktu, habis tenaga, kalau pakai dana, habis dana. Ngurus orang yang tidak mau. Orang yang mau malah dibiarkan. Jadi di sini bukan masalah banyak atau sedikit. Mau banyak boleh, sedikit juga ya nggak apa-apa kalau memang banyak tidak ada. Jadi ini harus menjadi satu penilaian bagi
yang studi Quran dan Sunnah Rasul. Kita sedang berkumpul di suatu tempat, kita sedang melaksanakan Jumat. Jauh nilai Jumat kita dengan Jumat Kuba yang sekejap mata melahirkan Madinah Munawwarah. Masih jauh. Tapi walaupun masih jauh, ngitungnya harus ke sana. Jangan ngitung yang lain-lain. Harus ngitung ke la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaku antakuma fihi. Benar-benar masjid yang dibangun atas kepatuhan berbuat dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya dari sejak periode pertama. Lebih objektif ilmiah, Anda melakukan sholat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayatatoharu. Di sana ada orang-orang yang ingin bersuci diri dari kekotoran dulumat manusia. Demikianlah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau kita angkat surat Yunus ayat 4. Ilaihi marji'ukum jami'an, kepada kebijakannya rujukan kalian semua. Wa'dallahi haqqan, yang merupakan janji Allah yang benar atau yang objektif ilmiah. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu, sesungguhnya dia memulai penciptaan sejarah pertama. Selanjutnya yu'iduhu, dia mengulanginya pada setiap kemunculan sunnah Rasul. Guna apa diutus para rasul? Guna apa diulang lagi? Liyaziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qisti, guna dia Allah memberi imbalan kepada mereka yang beriman, yang berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, yaitu yang berlaku tepat menurut yang demikian. Imbalannya apa? Bil qisti, dengan menjelmakan kehidupan adil. Jadi kehidupan adil itu hasanah fid dunya adalah imbalan bagi yang amanu wa amilus solihat. Guna itulah Allah mengulang penciptaan di setiap kemunculan sunnah Rasul. Waladina kafaru lahum syarabun min haq waladina kafaru lahum adzabun sadid wa lahum syarabun min hamim wa adzabun adzim bima kanu yakfurun. Adapun mereka yang bersikap negatif, bagi mereka adalah wawasan yang bagaikan minuman dari air panas. Wa adzabun alim, serta adab yang pedih bima kanu yakfurun, disebabkan mereka telah bersikap negatif terhadap kebijakan Allah. Nah, jadi kembali lagi, untuk menghindari keguncangan, untuk menghindari instability di berbagai bidang kehidupan, kapanpun, dimanapun, maka hindarilah setan. Ambillah kebijakan Allah seperti halnya alam semesta dengan kebijakan Allah, dengan the policy of Allah, dengan politik Allah, alam semesta menjadi stabil.
Maka di sanalah manusia melakukan studi, di sanalah mengatur diri, sehingga dengan demikian maka akan tercapai satu kehidupan adil, kehidupan hasanah di dunia, sebagaimana tertera dalam surat Yunus ayat 4 tadi. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum. Aqimus shalah.